Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang buat siswa-siswa saya, khususnya kelas 12 MIA 1, 12 MIA 2, dan 12 MIA 3. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu masih menyampaikan tentang surat lamaran pekerjaan atau pengertian surat lamaran pekerjaan, sistematika, jenis, langkah-langkah, kemudian bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan dan contohnya, ya. Nah, baik, selanjutnya surat lamaran pekerjaan di pertemuan sebelumnya itu sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang permohonan. Lalu yang berikutnya, bagaimana sih sebenarnya isi surat lamaran atau penempatan surat lamaran, pembuatan surat lamaran, ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah saat menyusun surat lamaran pekerjaan, lalu menulisnya sesuai dengan tempat dan tanggal surat tersebut. Jadi Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa kalau misalnya kota kamu adalah kota Kabupaten Asahan, kota Asahan atau kota Kisaran, langsung aja tulis Kisaran. Misalnya tanggal hari ini, tanggal 23 Agustus 2021. Nah, tulis dia bahwasannya kota kalian adalah kota Kisaran. Jadi tahu bahwa penulisan surat itu di kota kalian. Lalu yang kedua, setelah kalian menulis nama kota, jangan lupa terakan di belakang kota itu koma, ya. Contohnya gini, Kisaran, koma, 23 Agustus 2021. Jangan diberi tanda titik atau tanda apapun di belakang tahun. Nah, cara penulisan tahun itu pun tidak boleh pakai garis miring, ya. Tidak boleh pakai garis miring. Jadi dia harus menggunakan, misalnya hari ini ya, misalnya kita buat Kisaran, ya. Kisaran, 23 Agustus 2021. Nah, penulisannya seperti ini. Kisaran, 23 Agustus 2021. Nah, di belakang tulisan ini tidak boleh dikasih tanda apapun. Sedangkan setelah nama kota itu ditulis seperti ini menggunakan tanda koma, ya. Yang kedua yang Ibu jelaskan adalah lampiran. Lampiran ini bisa dia lampirannya sekitar 4 lembar, 3 lembar, atau 2 lembar. Jadi lampiran itu memberikan beberapa tampilan atau beberapa hal yang disertakan di dalam surat lamaranmu itu. Jadi di situ dijelaskan kualifikasi pelamar, ya. Kualifikasi pelamar terlampir. Jadi contohnya 4 lampir, 5 lampir. Jadi lampiran titik 2, 4 lembar. Setelah itu apa hal? Hal misalnya pemberitahuan tentang surat lamaran pekerjaan. Baru yang ketiga, ada alamat surat yang dituju. Jadi alamat surat yang dituju yang dimaksud di sini adalah kemana tujuan alamat surat kalian. Nah, jadi misalnya alamat surat yang dituju itu ke PT Pasaman Jaya, misalnya gitu, ya, atau bisa PT, bisa CV, seperti itu. Jadi alamat surat yang dituju, ya, yang pertama bagian butiran A itu termasuk surat apa? Surat dinas kah? Artinya kalau dia surat dinas, ya, kalau dia surat dinas artinya beberapa hal yang ditulis itu harus cermat. Penulisnya itu harus memang sesuai dengan
kriteria ya, kriteria yang diminta oleh si pelamar atau perusahaan ya. Jadi memang benar-benar dipatuhi penulisannya. Yang kedua, sebaiknya penulisan itu ya dia tidak satu baris memanjang alamat itu. Jadi sebaiknya dia ada 3 baris ya. Jadi 3 baris yang dimaksud di sana adalah dia berurutan kepada ya, kepada yang terhormat. Biasa disingkat dengan kepada YTH. Alamat sebaiknya lebih 3 baris yang Ibu jelaskan tadi, biar dia terlihat lebih rapi dalam penulisannya. Ya, jabatan itu tidak perlu menggunakan apa? Panggilan atau jenis. Misalnya jenis kelamin, contohnya bapak, ibu, tidak. Ya, langsung aja YTH. Jadi kriteria, misalnya jalan. Jalan itu misalnya jalan ini alamat ya. Jalan itu pada alamat tidak boleh disingkat ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di materi sebelumnya. Jalan langsung aja ditulis Jalan Gerilya misalnya seperti itu. Jadi yang berikutnya apa? Alamat surat. Misalnya alamat surat itu bukan kalimat. Oleh karena itu kalau misalnya menulis alamat surat, jangan menggunakan tanda titik masing-masing di akhir baris ya. Jangan menggunakan tanda titik masing-masing di akhir baris. Bu, bagaimana sih Bu contohnya kalau menulis surat lamaran itu alamatnya tujuannya misalnya ya YTH pimpinan ya PT Maju Jaya misalnya ya, Jalan Mangkubumi nomor 12 Yogyakarta. Nah seperti ini nak ya, dia ditulis YTH ya, pimpinan PT Maju Jaya seperti itu. Jalan, nah ini yang Ibu jelaskan, jalan ini tidak boleh disingkat. Jalan Mangkubumi nomor 12 Yogyakarta. Boleh Yogyakartanya ini di bawah sini di baris ketiga. Makanya Ibu bilang tadi boleh 3 baris ya. Nah selanjutnya itu kita buat dengan hormat. Dengan hormat itu berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui situs www, maka saya bermaksud mengajukan. Nah itu dia pembukanya. Jadi jangan salah dari mana kau dapat informasi untuk menulis surat lamaran itu gitu ya nak. Jadi informasinya dari mana dapat? Oh aku dari situs ini, aku dari situs ini. Nah maka dari situs itulah kau jelaskan berdasarkan info lowongan pekerjaan yang sebarluaskan di situs www gitu ya. Jadi isi surat lamaran itu apa nak sebenarnya? Identitas diri. Dalam identitas diri itu berisi apa? Ada berisi nama, ada berisi tempat tanggal lahir, ada berisi alamat, ada berisi pendidikan terakhir, dan ditambah lainnya sesuai dengan kepunyaan atau kebutuhanmu ya, atau kebutuhan yang diminta oleh perusahaan. Jadi misalnya nama gitu ya, misalnya nama Nurbaya Hasibuan, tempat tanggal lahir Rawasari, tanggal 5 bulan 6 19, nah berapa. Pendidikan terakhir misalnya S1 biologi, S1 ekonomi, S1 seperti itu ya nak. Alamat Jalan Gerilya nomor ini gitu. Jadi maksud dan tujuan apa? Berisi tentang keterangan misalnya mengenai alasan kau mengirim surat
lamaran itu apa gitu ya. Jadi menyatakan bahwa berisi keterangan mengenai alasan pengiriman atau pelamar untuk surat-surat yang kau buat tadi nak ya, yang kamu buat atau kamu terakan. Jadi berikutnya apa? Menyatakan lampiran. Di atas tadi sudah Ibu jelaskan bahwa lampiran itu ada 4 lampir atau 5 lampir tergantung dengan lampiran yang kamu buat ya. Nah, yang dimaksud di sana adalah kamu itu menyatakan lampiran dalam artian lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen. Persyaratan dokumen itu apa nak yang diminta dalam lampiran itu? Ya biasanya meliputi seperti ijazah ya, meliputi ijazah, kemudian kartu tanda penduduk atau pas foto atau sebagainya. Jadi hal yang diminta di dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah salah satu syarat untuk kamu bisa diterima di perusahaan itu ya. Kemudian salam penutup misalnya dia demikianlah surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Nah sebenarnya yang Ibu jelaskan ini kalian sudah memahami, hanya saja kalian itu tinggal mendalami dan membuat bagaimana sistematika penulisannya. Jadi memang di sini harus berlatih dalam penulisan ya. Lanjut, kalau misalnya supaya tulisan kita itu memang benar-benar rapi ya. Ya, yang pertama jagalah tulisan kita itu agar bersih, menggunakan kata pengantar, memakai kata-kata yang sopan, kemudian menggunakan bahasa yang baik gitu ya. Baik dan benar, melengkapi bagian-bagian misalnya norma-norma dalam bahasa seperti penulisan unsur, hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Secara umum, hal ini dapat dikatakan adalah kaidah yang diminta dari perusahaan itu. Jadi ciri kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran itu adalah apa sih sebenarnya? Misalnya kata sapaan kita ketika kita menulis surat lamaran itu. Kita menyapa kepada yang terhormat, itu sudah sapaan yang bersifat formal. Jadi bahasa ragam yang baku, oh ini sangat perlu. Kenapa? Di dalam penulisan bahasa itu sangat diperhatikan oleh perusahaan. Jadi kata-kata yang mengandung makna yang sebenarnya itu pakai. Contohnya apa itu? Ada makna denotatif, jangan menggunakan makna konotatif. Nah, kemudian menggunakan kalimat pernyataan yang bentuknya umum-umum saja. Jadi jangan misalnya kita gunakan bahasa yang tidak baku di dalamnya ya. Memakai pernyataan yang berbentuk apa? Argumentasi, menggunakan pernyataan penegasan. Jadi tegaskan kalau kamu memang benar-benar mau mencari surat lamaran atau ingin mencari pekerjaan, sehingga kamu menerapkan surat lamaran tadi. Jadi bahasamu itu harus tegas ya. Nah kemudian jenis surat lamaran. Oke baik, kita lanjutkan untuk minggu depan. Assalamualaikum.